Dua fenomena iklim yang penting yang sangat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim di Indonesia yaitu Indian Ocean Dipole atau IOD dan El Nino Southern Oscillation yang lebih dikenal sebagai ENSO. Dua fenomena ini sering jadi penyebab kenapa cuaca Indonesia bisa tiba-tiba ekstrim, lebih kering, atau malah lebih basah dari biasanya. Nah, apa itu IOD? IOD adalah atau Indian Ocean Dipole adalah fenomena yang terjadi di Samudra Hindia ketika perbedaan suhu permukaan laut antara wilayah barat dan timur menjadi tidak seimbang. IOD mempunyai 3 fase. Yang pertama yaitu fase positif IOD, di mana suhu laut Samudra Hindia Barat menghangat, sementara di timur dekat Indonesia menjadi lebih dingin. Akibatnya, uap air berkurang di wilayah Indonesia sehingga curah hujan turun. Indonesia jadi lebih kering dan potensi kekeringan, kebakaran hutan, serta defisit air meningkat. Nah, yang kedua adalah fase negatif IOD atau kebalikannya, di mana suhu laut di dekat Indonesia lebih menghangat, menghasilkan lebih banyak penguapan dan awan hujan. Nah, Indonesia pun cenderung mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Bahkan bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, yang ketiga yaitu adalah fase netral. Pada fase ini tidak ada perbedaan yang signifikan dan kondisi cuaca relatif normal. Yang kedua yaitu adalah ENSO. ENSO terdiri dari 2 fenomena utama yang terjadi di Samudra Pasifik, yaitu El Nino dan La Nina. Apa itu El Nino? El Nino sendiri terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah sampai Timur menghangat. Dampaknya untuk Indonesia yaitu berkurangnya pembentukan awan, musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Nah, ini sering menyebabkan kekeringan parah, penurunan debit sungai, hingga gagal panen di beberapa daerah. Yang kedua yaitu adalah La Nina yang merupakan kebalikan dari El Nino, di mana suhu laut mendingin dari normalnya. Indonesia mendapatkan lebih banyak uap air dan awan hujan, sehingga cuaca menjadi lebih basah dari biasanya. Akibatnya, risiko banjir bandang, dan tanah longsor menjadi meningkat. Apa saja dampak kombinasi IOD dan ENSO ini? Yang menarik, dampak paling besar biasanya terjadi pada saat IOD dan ENSO aktif secara bersamaan. El Nino ditambah IOD positif. Nah, ini kombinasi yang paling kering. Indonesia bisa mengalami kemarau panjang, kebakaran hutan meluas, dan berbagai masalah ketersediaan air. Nah, La Nina ditambah IOD negatif merupakan kombinasi super basah. Curah hujan meningkat tajam, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, sehingga risiko banjir semakin tinggi. Nah, kalau salah satu aktif tapi yang lainnya netral, pengaruhnya masih ada, tapi tidak sekuat kombinasi dua-duanya. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap cuaca dan iklim di Indonesia? Nah, secara umum ada beberapa dampak utama. Yang pertama, yaitu ialah perubahan musim. Musim kemarau bisa datang lebih cepat atau lebih lambat, tergantung fase ENSO dan IOD. Nah, yang kedua yaitu adalah curah hujan tidak normal. Ada tahun yang sangat kering, ada juga yang super basah. Nah, variabilitas ini mempengaruhi pertanian, perikanan, hingga kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu adalah bencana hidrometeorologi, di mana El Nino cenderung memicu kekeringan, sedangkan La Nina dan IOD negatif meningkatkan banjir dan longsor. Yang keempat adalah dampak ekonomi dan lingkungan. Pertanian bisa gagal panen saat kering. Kemudian kerusakan ekosistem mangrove serta terumbu karang yang dapat terjadi karena perubahan suhu air di laut. Kemudian kualitas udara juga menurun saat kebakaran hutan marak.
IOD maupun ENSO adalah fenomena alam besar yang mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan laut di wilayah tropis. Dampak keduanya sangat terasa di Indonesia karena negara kita berada di antara dua samudra. Dengan memahami dua fenomena ini, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca, mengelola sumber daya air, dan mengurangi risiko bencana. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua tentang iklim di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.